kembali berjumpa pada mata kuliah ilmu pendidikan. Pada mata kuliah ini Anda akan diajarkan ilmu-ilmu dasar kependidikan, mulai dari prinsip dasar, epistemologi, filsafat, dan juga penerapan pendidikan dalam konteks pendidikan formal di Indonesia. Sehingga diharapkan setelah Anda mempelajari mata kuliah ini, Anda akan diharapkan bisa memiliki bekal pengetahuan yang cukup bagi Anda ketika nanti menjadi seorang guru maupun menjadi seorang dosen ketika nanti bekerja. Baik rekan-rekan mahasiswa, kita akan melanjutkan kembali pembahasan perkuliahan kita, di mana pada kesempatan pertemuan yang kelima ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu adalah pemikiran filosofi pragmatisme, konstruktivisme, dan konvergensi dalam pendidikan. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu adalah buku Filsafat Pendidikan yang dikarang oleh Yusrin Pohan Effendi, terbitan dari Raja Grafindo Persada. Nah teman-teman, yang pertama yang akan kita pelajari adalah filsafat pragmatisme itu sendiri. Nah, di terminologi secara mendasarnya yang dinamakan sebuah pragmatisme itu atau filsafat pragmatisme lebih berbicara atau lebih menekankan pada sebuah aliran yang dimana pandangannya itu lebih kepada kegunaan secara praktis atau manfaat sesuatu itu bagi kehidupan manusia. Singkatnya, dalam aliran filsafat itu, untuk pragmatisme sendiri berpandangan bahwa sesuatu dianggap benar jika sesuatu itu memiliki kegunaan atau manfaat praktis bagi kehidupan manusia. Jadi semisal teori ataupun hipotesis, sekalipun itu ilmiah, tapi tidak punya segi manfaat praktis oleh para pengikut pragmatisme, itu dianggap sebagai sebuah ketidakbenaran. Nah, oleh pragmatisme sendiri yang dinamakan kebenaran itu adalah titik poinnya pada faidah atau manfaat secara praktis untuk kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Nah, beberapa tokoh dalam filsafat pragmatisme itu ada Charles Sanders Peirce, William James, dan juga John Dewey. Nah, kita tidak akan bahas secara mendalam ketiga tokoh tersebut karena kita di sini titik poinnya adalah lebih memahami filsafat itu secara garis besarnya saja, kemudian kita kaitkan dengan fenomena pendidikan di negara kita seperti itu. Nah, dalam sejarahnya yang namanya pragmatisme itu juga mendapatkan banyak sekali kritik, banyak sekali antitesis yang memberikan ulasan kepada kritik terhadap pragmatisme. Yang pertama, ada dua hal, yaitu kritik terhadap aliran pragmatis itu sendiri, dan yang kedua nanti kritiknya dari segi landasan ideologi pragmatismenya. Nah, untuk kritik terhadap aliran pragmatis itu ada dua alasan, di mana para filsuf di aliran yang lain itu menganggap pragmatisme itu mencampur adukan kriteria kebenaran ide dengan kegunaan praktisnya. Yang kedua, pragmatisme menafikan peran rasio manusia. Jadi para filsuf di aliran lain itu menganggap pragmatisme itu mencampur adukan antara ide secara rasional dengan kegunaan praktis, di mana bagi penganut aliran lain itu hal tersebut tidak relevan dan tidak masuk akal dan seringkali menafikan yang namanya rasio atau akal sehat manusia. Yang ketiga, pragmatisme itu menimbulkan relativitas dan kenisbian kebenaran sesuai dengan perubahan subjek penilai ide baik individu, kelompok, dan masyarakat serta perubahan konteks waktu dan tempat. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa yang namanya pragmatisme itu menimbulkan yang namanya sebuah relativitas, artinya sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang benar atau sesuatu yang baik itu belum tentu dianggap baik oleh masyarakat lain, dan seringkali ini menimbulkan sebuah ketidakrelatifan dan sebuah kenisbian dan menimbulkan sebagai sebuah multitafsir tertentu. Itu kritik terhadap aliran pragmatis. Kemudian kritik dari segi landasan ideologi pragmatismenya lebih melandaskan bahwa pragmatisme itu berlandaskan pada pemikiran bahwa agama itu seringkali dipisahkan dari kehidupan dunia. Nah, kita menyebutnya sebagai sebuah istilah dari yang kita sebut sebagai sekulerisme seperti itu. Jadi para pengikut aliran lain itu menganggap filsafat pragmatis itu cenderung bersikap sekuleris terhadap entitas agama.
Nah, itu beberapa kritik yang muncul terhadap aliran filsafat pragmatisme. Jadi secara singkatnya, ideologis pragmatisme itu menolak agama sebagai sumber ilmu pengetahuan, karena oleh para penganut pragmatisme itu agama itu dianggap sebagai sesuatu yang cenderungnya tidak mendatangkan sebuah manfaat secara praktis bagi kehidupan manusia. Jadi oleh para pengikut filsafat pragmatisme itu, agama ditolak sebagai sebuah sumber kebenaran dari ilmu pengetahuan. Nah, dari pandangan filsafat pragmatisme itu sendiri, itu juga membawa implikasi terhadap pendidikan di Indonesia. Kita bisa lihat dari berbagai sisi. Yang pertama dari tujuan pendidikan, yang kedua dari kurikulum, yang ketiga dari peran guru dan juga siswa. Dari tujuan pendidikan itu sendiri, dari filsafat pragmatisme itu menganggap pendidikan yang baik itu adalah jika pendidikan itu mengajarkan seseorang tentang bagaimana berpikir untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Jadi titik poin dari pendidikan yang diharapkan dari pandangan pragmatis itu lebih mengarahkan kepada anak atau siswa itu belajar tentang ilmu-ilmu yang praktis untuk menghadapi masa depan, untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi di lingkungan sosialnya di masa yang akan datang. Kemudian oleh para pragmatis juga menganggap pendidikan itu memposisikan sekolah itu harus bertujuan untuk mengembangkan pengalaman siswa yang memungkinkan seseorang terarah pada kehidupan yang lebih baik, di mana pendidikan itu harus menyediakan program pengalaman untuk siswa itu bisa memecahkan sendiri masalah dalam kehidupannya secara praktis. Dan dalam pandangan filsafat pragmatis juga menganggap pendidikan itu harus terlepas dari aturan-aturan formal, dari suasana-suasana formal yang itu membosankan dalam pembelajaran. Nah, jadi itu adalah tujuan pendidikan utama yang diharapkan dari pandangan pragmatisme, yang intinya lebih mengarahkan pada pendidikan itu harus memberikan dampak manfaat secara praktis bagi kehidupan siswa di masa yang akan datang. Nah, implikasi yang kedua kita bisa lihat dari aspek kurikulum, di mana kurikulum itu kita maknai sebagai sebuah sistem, sebagai sebuah mekanisme dalam menjalankan sistem pendidikan kita. Nah, dalam pandangan pragmatisme, kurikulum itu dipandang sebagai sebuah pengalaman yang itu harus diujikan kepada siswa dengan menyesuaikan minat dan kebutuhan siswa. Nah, di sini kurikulum itu lebih dituntut untuk bisa fleksibel sesuai dengan konteksnya dan sesuai dengan karakteristik peserta didik itu sendiri. Nah, untuk metode pembelajaran yang disarankan dari kurikulum pragmatisme itu lebih menekankan kepada penggunaan metode yang mengarahkan siswa dalam memecahkan masalah, melakukan penyelidikan, melakukan penemuan, dan disinilah tugas guru itu adalah sebagai pemberi nasihat, pemberi kesempatan, dan memberikan bimbingan yang secara terbuka kepada siswa. Jadi di sini kurikulum itu kalau dalam pandangan pragmatis lebih didesain sebagai sebuah kurikulum yang memberikan kebebasan, yang memberikan pengalaman praktis kepada siswa untuk belajar dan mengembangkan minat dan bakatnya secara maksimal, seperti itu. Nah, yang ketiga kita lihat dari peranan guru dan juga siswa, di mana dalam pandangan pragmatisme itu guru bukan hanya sebagai satu-satunya sumber pengetahuan atau kita bisa mengistilahkan hanya menuangkan pengetahuan kepada siswa, tapi peran guru di sini adalah lebih ke membelajarkan siswa agar siswa mampu belajar dengan sendiri secara efektif. Jadi setiap yang dipelajari siswa itu harus sesuai dengan kebutuhan minat, masalah, dan juga bakat yang dialami siswa itu sendiri. Dan pragmatisme menghendaki siswa agar dapat menghadapi suatu masalah dan tidak hanya menghadapi tapi juga menyelesaikan. Nah, di sini guru itu benar-benar berperan sebagai fasilitator, di mana peran guru di situ itu adalah memberikan sebuah pengalaman yang memunculkan motivasi belajar siswa, di mana tugasnya guru adalah membimbing siswa dan merumuskan masalah, membantu siswa mengumpulkan informasi, dan bersama siswa melakukan evaluasi tentang apa yang dipelajari dan juga bagaimana cara mempelajarinya, seperti itu.
Nah, ini adalah implikasi dari pandangan pragmatisme yang diadopsi dalam sistem pendidikan kita. Kita bisa lihat dalam konteks pendidikan kita dari jenjang TK sampai perguruan tinggi ini, banyak sekali aspek dari pandangan pragmatis itu yang sudah diadopsi beberapa dalam pendidikan kita. Semisal dalam kurikulum 2013 kemarin, guru berperan sebagai fasilitator dan siswa lebih banyak diarahkan untuk melakukan eksplorasi. Nah, itulah salah satu bukti nyata dari adanya intervensi dari pemahaman filsafat pragmatisme yang itu sudah diimplementasikan dalam pendidikan kita. Itu adalah salah satu contoh gambarnya. Nah, yang kedua, kita akan belajar tentang filsafat konstruktivisme. Nah, oke. Kita akan belajar dari mendasarnya dulu, di mana konstruktivisme itu adalah sebuah aliran filsafat yang mana pengetahuan itu atau klaim atas kebenaran itu dianggap sebagai sebuah kebenaran, atau kita fokusnya kepada pengetahuan yang oleh konstruktivisme itu pengetahuan dipandang sebagai sebuah hal yang muncul dari sebuah konstruksi atau bangunan manusia itu sendiri. Nah, oleh konstruktivisme, pengetahuan yang diperoleh manusia itu diperoleh melalui konstruksi atas interaksi manusia dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Jadi oleh para penganut konstruktivisme itu, pengetahuan yang didapatkan oleh manusia itu tidak didapatkan melalui transfer of knowledge, tapi didapatkan oleh manusia sendiri melalui interaksinya dengan lingkungan sekitar, melalui imajinasi, melalui sebuah intuisi yang dia bangun, yang dia konstruksi dalam pikirannya, sehingga itu bisa menghasilkan sesuatu yang terus berkembang dan juga kontinu. Itu pengetahuan dalam perspektif filsafat konstruktivisme. Nah, beberapa tokoh yang terkenal dari pandangan konstruktivisme itu ada dari Jean Piaget, dan juga sebenarnya ada B.F. Skinner juga yang dia memberikan ulasan tentang konstruktivisme dalam konteks pendidikan. Nah, langsung kepada implikasinya, di mana pemahaman filsafat konstruktivisme itu juga berpengaruh terhadap warna pendidikan khususnya di negara kita. Ada beberapa aspek pandangan dari filsafat konstruktivisme yang diadopsi dalam sistem pendidikan kita. Nah, untuk lebih melihatnya secara mendasar, kita akan lihat dari beberapa sisi. Yang utamanya kepada konstruksi pengetahuan dan juga peran guru dan siswa. Yang pertama, pendidikan oleh para penganut filsafat konstruktivisme itu menganggap pengetahuan itu akan dibangun sendiri oleh peserta didik secara aktif. Jadi asumsinya seperti itu. Berbeda dengan yang pragmatis bahwa pengetahuan itu dianggap sebagai kebenaran itu jika punya manfaat praktis. Tapi oleh konstruktivisme, pengetahuan itu akan dihasilkan sendiri oleh siswa karena dia punya nalar, punya rasio yang dia bisa mengembangkan atau mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Nah, di sini proses belajar itu terletak kepada proses belajarnya peserta didik, bukan pada hasilnya. Jadi kalau dalam pandangan konstruktivisme ini, proses belajar itu hasil dari pendidikan itu lebih dilihat kepada prosesnya, bukan kepada hasil yang secara angka, hasil secara nilai seperti itu. Jadi lebih menilai pada sebuah proses pendidikan yang dialami siswa itu sendiri secara aktif. Di mana pengetahuan kalau dalam pandangan konstruktivisme itu dikonstruksi sendiri oleh siswa dan guru hanya berperan sebagai fasilitator yang dia harus menekankan partisipasi siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Sehingga disinilah peran penting guru dalam mengkondisikan sebuah pembelajaran, dalam mengkonstruksi sebuah pembelajaran agar siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan itu secara efektif dan juga benar. Maka dibutuhkan berbagai persiapan, mulai dari kesiapan guru, sarana prasarana, kemudian materi, bahan ajar, media, dan sebagainya. Itu adalah berbagai hal yang bisa disiasati oleh guru kaitannya dengan
proses mengkonstruksi pengetahuan oleh siswa itu sendiri. Nah, oleh para penganut filsuf yang lain atau penganut aliran filsafat yang lain itu, konstruktivisme itu sendiri itu sangat bertentangan dengan pandangan behaviorisme. Jadi behaviorisme itu adalah pandangan filsafat yang lebih menekankan pada aspek perilaku. Kalau konstruktivisme, pandangan filsafat yang lebih menekankan kepada aspek pengetahuan itu bisa dikonstruk oleh siswa itu sendiri. Nah, mari kita lihat dua perbedaan hal tersebut. Yang pertama, kita akan mengkomparasikan dari sisi konstruktivisme itu sendiri. Nah, di sini sudah ada ilustrasi berupa gambar, di mana gambar yang paling kiri itu adalah sebuah ilustrasi di mana ketika siswa belajar di kelas, dia bisa mengembangkan pengetahuannya sendiri melalui interaksi dari sejak ia kecil, dengan interaksi keluarga, interaksi dengan lingkungan, itu yang bisa mengkonstruksi pengetahuannya. Jadi siswa yang belajar itu tidak hanya meniru atau mencerminkan apa yang diajarkan, tapi pengetahuan itu dibentuk secara aktif oleh siswa. Nah, tokohnya ada Piaget dan Ausubel itu yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, tapi oleh pandangan behaviorisme, yang dinamakan pengetahuan itu bukan siswa yang mengkonstruksi sendiri, tapi pengetahuan itu harus yang ditransfer, harus yang diberikan langsung oleh orang lain, yang dimana kalau dalam pendidikan itu ditransfer oleh guru dan juga guru ke siswa. Nah, oleh pandangan behaviorisme itu, belajar dimaknai sebagai sebuah proses yang seperti itu, sehingga siswa cenderung hanya bisa menerima pengetahuan saja tanpa terlibat secara aktif. Nah, oleh para behaviorisme itu memang dibutuhkan yang namanya sebuah stimulus atau memberikan sebuah rangsangan sehingga siswa akan bisa merespon. Nah, di sini bisa kita lihat gambarnya bahwa pendidikan dalam pandangan behaviorisme itu, guru sangat berperan aktif dalam memberikan transfer pengetahuan, di mana siswa hanya bertugas untuk mendengarkan dan hanya menerima semua pengetahuan yang diberikan oleh guru tanpa terlibat dalam proses mempelajari pengetahuan itu sendiri. Nah, itu kita bisa lihat realitanya dalam pendidikan kita gitu. Kalau dalam pendidikan kurikulum 2013 itu lebih mengadopsi dari pandangan konstruktivisme, di mana siswa itu terlibat aktif dalam proses mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Nah, dalam pendekatannya behaviorisme itu sudah banyak diterapkan di pendidikan kita, tapi di kurikulum yang sebelum K13, di mana guru-guru zaman dulu itu mereka ya hanya mengajar, mereka hanya menyampaikan ilmu dan siswa hanya pasif saja di kelas seperti itu. Itu adalah adopsi dari pandangan behaviorisme. Nah, kemudian yang ketiga kita akan melihat dari aliran konvergensi. Yang pertama tadi kita sudah belajar pragmatisme, kedua konstruktivisme, yang ketiga kita akan mempelajari tentang konvergensi. Nah, konvergensi itu adalah penyatuan hasil secara gampangnya, secara tata bahasanya. Atau kalau dalam bahasa lebih gampangnya, convert itu adalah mengubah. Kalau dalam kita misalkan mengompres file atau dan sebagainya. Nah, tokohnya adalah William Stein. Dia adalah seorang ahli pendidikan Jerman yang memberikan pandangan tentang konvergensi itu. Inti pandangannya adalah lebih kepada fokusnya kepada peserta didik itu, di mana peserta didik itu dipandang sebagai sebuah individu yang dia punya pertumbuhan dan perkembangan secara sintesis dan juga dialektis. Nah, secara sintesis dan juga dialektis itu kemudian dimasukkan dalam ranah pendidikan, di mana pendidikan dalam pandangan konvergensi dimaknai sebagai sebuah sarana pertolongan yang diberikan kepada peserta didik agar peserta didik itu mampu mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang tidak baik dalam dirinya. Nah, perpaduan antara kemampuan dasar yang secara internal itu sudah ada dalam diri siswa dengan faktor lingkungan yang di luar siswa itu dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap kemajuan dan kemampuan siswa itu sendiri.
Jadi konvergensi lebih menitik beratkan kepada adanya dua intervensi itu yang bisa membentuk karakteristik yang bisa membentuk pengetahuan dalam diri siswa, yaitu melibatkan faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, pandangan konvergensi itu sendiri juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan di tanah air kita, di mana di pembelajaran sejarah kita mengenal tokoh pendidikan kita adalah Ki Hajar Dewantara, di mana tokoh pendidikan ini sudah banyak memberikan intervensinya terhadap pendidikan di negara kita dengan mengadopsi pemikiran konvergensi ini. Dan tentunya pemikiran konvergensi itu sudah banyak diterapkan dalam konteks kebijakan sistem pendidikan di negara kita. Yang kedua, dalam pernyataan yang dilontarkan oleh Ki Hajar Dewantara sejak awal menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional, itu pengaruh konvergensi nampak dalam beberapa hal. Untuk yang pertama itu, ketika beliau menyatakan bahwa pendidikan itu dimaknai sebagai sebuah alat, sebagai sebuah usaha, dan sebagai sebuah cara yang itu diperuntukkan bagi masyarakat untuk mengenyam sebuah pengetahuan, untuk mendapatkan pengetahuan, tetapi harus disesuaikan dengan kodrat atau keadaannya. Jadi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara itu dimaknai sebagai sebuah tuntutan dalam tumbuh kembangnya anak untuk mencapai kedewasaan dan untuk kemandirian dalam hidupnya. Nah, kemudian dalam sistem kebijakan kita, sistem atau pengaruh pandangan konvergensi itu sudah banyak diadopsi, semisal dalam kurikulum yang kita sebut sebagai CBSA atau kurikulum cara belajar siswa aktif. Nah, di sana sudah banyak implikasi-implikasi yang itu merupakan adopsi dari sistem pandangan filsafat konvergensi. Kalau berbicara CBSA, tentunya ini tidak bisa dilepaskan dari filosofi yang mendasarinya, di mana CBSA itu diartikan sebagai sebuah sistem belajar mengajar yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, secara mental, secara intelektual, dan juga secara emosional untuk memperoleh hasil belajar yang merupakan perpaduan antara kognitif, pengetahuan, afektif atau sikap, dan juga psikomotorik atau keterampilan. Nah, metode ini dapat dikatakan sebagai pendidikan yang berpusat pada siswa, karena dalam proses pembelajarannya, guru hanya berperan sebagai fasilitator dan siswa yang terlibat aktif dalam proses pembelajaran itu. Nah, karakteristik CBSA sendiri itu terdiri atas adanya keterlibatan siswa dalam menyusun dan membuat perencanaan proses belajar mengajar. Jadi adanya keterlibatan emosional siswa, baik melalui kegiatan yang sifatnya menganalisis, sifatnya penalaran dan sebagainya, itu sangat membentuk dari sikap siswa itu sendiri. Dan adanya keikutsertaan siswa secara kreatif dalam menciptakan situasi itu sangat mendukung dari keberhasilan penggunaan metode CBSA ini. Di samping CBSA tentunya ada banyak penerapan, tapi di sini saya mencontohkan yaitu adalah kurikulum berbasis kompetensi, di mana kurikulum KBK ini mulai aktif digunakan di negara kita pada tahun 2004. Nah, kurikulum berbasis kompetensi itu merupakan sebuah perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, di mana penilaian kegiatan belajar mengajarnya itu lebih didasarkan kepada apa yang dimiliki oleh siswa, dan nanti hasilnya itu diharapkan muncul dari peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. Nah, kurikulum berbasis kompetensi itu menekankan pencapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun secara klasikal. Jadi di dalamnya ada proses yang namanya kompetisi, di dalamnya ada proses yang namanya sebuah persaingan, tapi secara sehat seperti itu. Nah, dalam kurikulum KBK itu menekankan orientasinya pada hasil belajar dan keberagaman. Jadi penyampaian dalam pembelajaran pendekatan ini itu sangat bervariasi.
Dan sumber belajarnya tidak hanya guru, tapi juga melibatkan sumber-sumber belajar yang lain yang sifatnya edukatif. Nah, dalam prinsipnya, kurikulum ini berpusat pada anak juga, dan penilaiannya sifatnya berkelanjutan dan sangat komprehensif atau sangat menyeluruh sekali. Nah, ini tentunya sangat memberikan manfaat kepada arah pendidikan kita di saat itu, dengan menerapkan dari kurikulum KBK yang merupakan implementasi dari pemaknaan atau pemahaman dari filsafat atau pemikiran konvergensi. Nah, demikian juga dalam kurikulum 2013 sebenarnya sebenarnya pandangan konvergensi ini juga diadopsi tentunya dalam penilaian K13 yang lebih menekankan kepada penilaian secara saintifik. Di mana saintifik itu di dalamnya ada berbagai proses yang ada dalam pembelajaran, di mana siswa mulai mengamati atau mengobservasi, kemudian siswa mengorganisasikan pengetahuan, kemudian siswa berkolaborasi secara tim, dan kemudian sampai pada tahap siswa mengkomunikasikan gagasan kepada individu atau kelompok lain di kelas tersebut. Nah, itu adalah bukti nyata atau implementasi dari pandangan konvergensi yang diadopsi dalam pendidikan kita. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa kita sampaikan dalam perkuliahan kali ini. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kita diskusikan pada saat diskusi berlangsung.